to make history. Like an echo in the forest, out of alcohol, I'll get you. I'm a rental of vibration. Yeah, life goes on. Saya membawakan materi yang pertama, yakni arti penting stres. Stres merupakan gangguan yang berupa fisik maupun psikis yang disebabkan oleh tidak mempunyai individu menghadapi berbagai tuntutan terhadap dirinya. Yang kita ketahui selama ini adalah stres psikis yang berupa terganggunya kesehatan mental. Sedangkan yang sebenarnya adalah stres tersebut dibagi menjadi dua, yakni stres fisik dan stres psikis. Stres fisik ini seperti ketika kita setelah berolahraga dan tubuh kita merasa kelelahan, itu merupakan contoh dari stres fisik. Stres dapat berdampak positif. Stres yang berdampak positif ini dikenal dengan istilah eustress. Stres dalam bentuk yang positif ini dibutuhkan oleh tiap orang untuk pengembangan diri. Jadi stres tersebut tidak hanya bersifat negatif, tetapi juga positif. Terkadang stres juga dibutuhkan dalam kehidupan untuk menyeimbangkan kehidupan. Stres yang berdampak positif ini sebenarnya tergantung oleh individu yang menghadapinya. Ketika individu tersebut dapat mengatasi stres tersebut, maka ia akan mendapatkan atau menghasilkan motivasi dalam hidupnya dan kemudian berdampak positif terhadap hidupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qaudura dan Fadila, NPM 19130020. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe stres psikologi. Yang pertama ada eustress. Eustress di sini merupakan respon terhadap stres yang sifatnya itu sehat, positif, dan membangun. Jadi apabila seseorang merasakan stres yang sifatnya eustress ini, yaitu malah produktif dalam kesehariannya, malah banyak melakukan hal-hal positif di kesehariannya. Karena sumber stres di sini itu malah memotivasi seseorang itu untuk semakin ingin meraih cita-citanya, meraih apa yang diimpikannya sampai apa yang diimpikannya itu dapat tercapai, kayak gitu. Yang selanjutnya ada distress. Distress ini kebalikan dari eustress. Distress ini merupakan respon terhadap stres itu negatif. Jadi seorang akan merasa kesulitan akan suatu hal yang dikerjakannya gitu. Jadi dia nanti akan merasa tertekan, terus itu akan berdampak pada kesehatan mentalnya. Contohnya saat ia berada di lingkungan baru. Nah, kalau dia responnya negatif kayak gini, maka dia tuh merasa pengen pergi aja dari lingkungan baru tersebut. Jadi dia nggak mau pergi dari hal yang membuat dia nyaman kayak gitu. Yang kedua ada stres eksternal dan stres internal. Kalau tadi respon terhadap stresnya, kalau sekarang sumber munculnya stres tersebut. Jadi eksternal itu dari luar dan internal dari dalam. Kalau stres yang ditimbulkan dari eksternal itu biasanya dari permasalahan-permasalahan di luar diri kita, kayak lingkungan perekonomian keuangan yang gak bagus, terus itu pekerjaan, keluarga, dan semacamnya. Kalau untuk internal sendiri itu dari dalam diri kita sendiri. Jadi kayak misalnya percaya dirinya tuh kurang, terus harga dirinya rendah. Nah, itu bisa memunculkan stres-stres internal yang bisa juga berdampak di kehidupan sehari-hari kita. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Marlina Utami, NPM 19130008. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu ketiga Rasmun. Stresor adalah variabel yang diidentifikasikan sebagai penyebab timbulnya stres. Beberapa jenis stresor sebagai berikut. Yang A adalah stresor biologik. Stresor biologik dapat berubah seperti bakteri, virus, binatang, tumbuhan, dan berbagai macam makhluk hidup yang dapat mempengaruhi kesehatan. Lalu yang B, stresor fisik. Stresor fisik dapat berupa seperti perubahan iklim, suhu, geografi, dan alam.
Kimia. Struktur kimia dapat berasal dari dalam tubuh dan luar tubuh. Contoh struktur yang berasal dari dalam tubuh adalah serum darah dan glukosa. Yang terdapat di luar tubuh, misalnya obat-obatan, alkohol, nikotin, kafein, polusi udara. D. Struktur sosial dan psikologi. Struktur sosial dan psikologi misalnya rasa tidak puas terhadap diri sendiri, kekejaman, rendah diri, emosi yang negatif, dan kehamilan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baharudin Yusuf Budiman. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu stresor spiritual. Stresor spiritual yaitu adanya persepsi negatif terhadap nilai-nilai ketuhanan. Tidak hanya stresor negatif yang dapat menyebabkan stres, tetapi stresor positif seperti kenaikan pangkat, promosi jabatan, tumbuh kembang, dan menikah, dan mempunyai anak juga dapat menyebabkan stres. Untuk integrasi ayat yaitu dari Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.